Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan mungkin baru seminggu lebih sedikit. Akan tetapi ada satu pertanyaan, yang mana pertanyaan ini bisa kita resapi secara sendiri, yang mana pertanyaannya mungkin sederhana, akan tetapi mumpung ini bulan Ramadan, ini pertanyaan yang sangat cocok untuk kita jadikan renungan bersama, yaitu manusia itu kan lahir menangis, setelah hidup kemudian meninggal, keluarganya menangis. Yang jadi pertanyaan adalah kemana manusia itu setelah meninggal? Kita melihat semua manusia itu ya hidup terus kemudian meninggal, sahih? Nah, pertanyaannya kemana setelahnya? Tentu ini pertanyaan yang jawabannya tidak akan kita dapatkan kecuali melalui wahyu. Karena nggak mungkin orang itu hanya ngawang-ngawang, nebak-nebak jawaban tersebut. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah, satu saja hadis yang sebenarnya agak panjang tapi kita ringkas, yang bisa kita jadikan renungan bersama di bulan Ramadan ini, dari seorang sahabat bernama Al-Barra bin Azib. Beliau menceritakan bahwasanya beliau bersama beberapa sahabat sedang berjalan takziah bersama Rasulullah SAW di seorang jenazah dari seorang Ansor. Kemudian ketika hendak dikubur, Rasulullah duduk dan para sahabat yang lainnya juga duduk dengan sangat tenang. Bahkan beliau mensifati Al-Barra ini, sahabat Al-Barra mensifati ka'anna ala ru'usinat thair, seakan-akan di atas kepala kita itu ada burung. Kemudian Rasulullah mengambil satu tangkai, kemudian menggaris panjang. Setelah selesai, beliau langsung mengangkat kepalanya dan beliau mengatakan, a'udzubillahi min azabil qabr. Aku berlindung dari Allah, berlindung kepada Allah dari azab kubur. Dan beliau mengatakan itu sebanyak 3 kali. Sontak semuanya kaget. Akan tetapi Rasulullah melanjutkan, innal abdal mu'min idza kana fin qita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah. Sesungguhnya seorang hamba yang beriman itu ketika mulai terputus kehidupannya dari dunia dan hendak menuju kehidupan akhirat, ba'atsallahu malaikatan minas sama, maka Allah mengutus malaikat-malaikat dari langit, bidul wujuh, wajah mereka itu putih, ka'anna wujuhahumus syams, seakan-akan wajah mereka itu adalah matahari. Yaq'uduna minhu maddal basar. Para malaikat ini duduk di sekelilingnya, di depannya, sejauh mata memandang, panjangnya itu. Kemudian apa? Wa yaji'u malakul maut. Kemudian datanglah malaikat maut. Fayajlisu 'inda ra'sihi. Kemudian malaikat maut ini duduk di dekat kepalanya, di atasnya. Kemudian mengatakan apa? Malaikat maut mengatakan, ya ayyatuhan nafsut thayyibah, ukhruji ila rabbiki ukhruji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang bersih, keluarlah kamu kepada ampunan dan juga keridhaan dari Tuhanmu. Kemudian dicabutlah dengan perlahan seperti tetesan air yang dari kendi. Kemudian dibawa, dipegangnya ini tidak lama, hanya sekelebat mata langsung diberikan kepada para malaikat itu, para malaikat rombongan tadi. Sedang para malaikat itu mereka membawa kafan dari surga dan juga membawa wewangian dari surga. Ditaruhlah itu di kafan, kemudian diberi wewangian,
fayas'uduna biha ilas sama. Kemudian para malaikat ini membawa ruh orang mukmin ini ke langit. Sampai ketika langit dunia mengetok pintunya. Siapa ini? Siapa ini kok ruhnya yang sangat wangi ini, sangat harum ini? Dia adalah Fulan bin Fulan. Kemudian dibukakan. Kemudian melewati langit pertama, kedua, tiga, empat, lima, enam sampai ketujuh. Barulah di situ Allah mengatakan, uktubu kitabahu fil 'illiyin. Tulislah kitabnya ini di tempat yang tertinggi. Wa a'iduhu ila dunya. Kemudian kembalikan ruh ini di dunia. Faminha khalaqtuhu wa fiha u'iduhu wa minha ukhrijuhu taratan ukhra. Dari dunia itulah, dari bumi itu aku ciptakan. Ke bumi itu aku kembalikan, dan dari bumi itu juga aku akan mengembalikan, aku bangkitkan kembali. Kemudian dikembalikan ke jasadnya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, fayatihi malakan, maka datanglah dua malaikat. Ruhnya sudah dikembalikan. Fayujlisanihi, dua malaikat ini mendudukkannya. Fayakulani lahu, dan dua malaikat ini bertanya kepadanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Dia mengatakan, Tuhanku Allah. Siapa agamamu? Agamaku adalah Islam. Apa yang kamu katakan terhadap seorang ini? Dia mengatakan, orang ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma yudrik, dari mana kau mengetahui hal itu? Dia mengatakan, qara'tu fi kitabillah wa amantu bihi wa saddaqtu. Aku telah membaca tentangnya di kitab Allah, di Al-Quran. Aku beriman dengannya dan aku membenarkan segala ajarannya. Kemudian fayunadi munadin minas sama. Kemudian ada seruan dari langit. Mengatakan apa? Shadaqa abdi, hambaku telah jujur. Fa'afrishuhu minal jannah, maka berilah dia alas dari surga. Wa albisuhu minal jannah, berilah pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakan pintu ke surga. Maka disitulah dia sudah merasakan udara dan juga aroma wanginya surga. Kemudian dia apa yang dia katakan? Rabbi aqimis sa'ah, Rabbi aqimis sa'ah, fa'arji'u ila ahli. Wahai Tuhanku, sekaranglah, kiamatlah sekarang, dirikanlah sekarang kiamat sehingga aku bisa kembali ke keluargaku. Di hadis lain Rasulullah mengkabarkan bahwasanya orang yang mukmin mengatakan, afa arji'u ila ahli fa ukhbiruhum, bolehkah aku kembali ke keluargaku sehingga aku bisa mengkhabari mereka tentang hal ini? Akan tetapi dikatakan, tidak, tidurlah sebagaimana tidurnya pengantin yang baru yang tidak bisa dibangunkan kecuali oleh orang yang paling dia cintai. Itu adalah orang yang beriman. Rasulullah masih menjelaskan, melanjutkan kebalikannya. Siapa itu? Orang yang fajir. Siapa orang fajir? Termasuk orang fajir, orang kafir, munafikun, fasik, orang muslim akan tetapi mati dalam keadaan dosa besar, dosa kecil yang dia belum pernah tobat darinya, meninggalkan ibadah, senantiasa haram dan lain sebagainya. Apa yang dikabarkan Rasul? Seperti yang pertama tapi kebalikannya. Malaikat yang datang dengan wajah yang gelap, dan mereka membawa kafan yang dari rambut dan juga bulu yang hitam, yang busuk baunya. Kemudian datanglah malaikat maut. Apa yang dikatakan malaikat maut? Ya ayyatuhan nafsul khabithah, irja'i ila sakhatim mir rabbika wa ghadabin. Wahai jiwa yang buruk, kembalilah kamu kepada murkanya Allah dan kemarahan Allah. Maka dicabut nyawanya sampai badannya itu terasa seperti terpotong-potong. Rasulullah mensifati itu seperti ranting berduri, dibungkus dengan kapas yang basah kemudian ditarik.
Seperti itu permisalannya. Kemudian dimasukkan di kafan yang dari rambut itu, dan dia keluar dari bumi ini ka'antani rihi jifatin wujidat 'alal ard. Rasulullah mensifati apa? Baunya itu sangat busuk, anyir, seperti bangkai yang paling kotor, yang paling baunya paling busuk yang pernah ditemukan di muka bumi. Fayas'aduna ila sama. Maka diangkatlah ke langit. Akan tetapi baru sampai langit dunia, para malaikat menolak. Dan itulah yang ayat di dalam Al-Quran, wala tufattahu lahum abwabus sama. Tidak dibukakan pintu langit kepada mereka. Kemudian apa yang dikatakan Allah? Allah mengatakan, kembalikan ke dunia, kembalikan ke jasadnya, tulislah kitabnya ini di kitab yang paling terendah di bawah bumi. Diturunkanlah dia, dikembalikan ke jasadnya. Datanglah dua malaikat, ditanya, siapa Tuhanmu? La adri. Siapa Tuhanmu? Aku enggak tahu. Apa agamamu? Aku enggak tahu. Siapa nabimu? Aku enggak tahu. Disitulah azab kubur mulai berlaku. Kemudian fayunadi munadin minas sama. Kemudian ada yang menyeru dari langit, sodako abdi. Sodako, hanya sodako saja, dia telah jujur itu. Maka afrishuhu minan nar wa albisuhu minha waftahu lahu baban ilan nar. Berilah dia alas dari neraka, berilah pakaian dia dari neraka, dan juga bukakanlah mulai sekarang pintu ke neraka. Dan itu seperti itu terus. Intahal hadis. Seperti itulah hadisnya. Ya, yang dari sini ibadallah jamaah tarawih ini semoga bisa menjadi renungan kita bersama, dan tentunya ini akan memberikan kita banyak pertanyaan. Yang pertanyaan renungan itu mungkin beberapanya adalah kemana kita? Ke kanan atau ke kiri? Ke yang pertama atau yang kedua? Kemudian tujuan kita itu di dunia apa? Apakah kemudian yang perlu kita renungi bagaimana kehidupan kita? Apakah harta kita sudah halal? Apakah dari cara yang salah? Kemudian dan lain sebagainya, banyak sekali yang perlu kita renungkan bersama. Kemudian orang yang sudah meninggal pun, orang mukmin pun masih ingat kepada keluarganya. Maka di sini perlu kita renungin bersama, bagaimana kita itu dengan keluarga. Apakah kita sudah lalai? Apakah kita lalai? Apakah kita sudah memberikan hak kepada mereka? Apakah kita sudah mendidik mereka dengan benar? Kalaupun di dunia ini berpisah, tapi berpisah itu suatu yang pasti. Akan tetapi berpisah di dunia berapa tahun, berapa puluh tahun. Bagaimana dengan apabila berpisah di akhirat kelak? Akhirat kelak. Maka itu merupakan kesedihan yang tidak ada lagi balasan dan tidak ada lagi pengulangan supaya kita bisa bertemu. Maka itulah pentingnya keluarga. Maka dari itu banyak di dalam Quran kita dapati perintah untuk memperhatikan keluarga. Sholat bagaimana, jauhkanlah kamu dirimu dan juga keluargamu. Bahkan para nabi pun juga berdoa untuk keluarganya seperti itu. Sekian singkat ini, semoga dapat menjadi renungan kita bersama di bulan Ramadan ini. Aku qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.